Baik, Saudara Wamran, saya ada tema ringan sekali dan saya pastikan Abang akan mampu menjelaskan apa yang saya tanyakan ini. Bang, kenapa di dalam kitabmu itu ada istilah terjemahan lama dan terjemahan baru? Apa maksudnya itu? Digenapi, ya. Digenapi sama Yesus hukum Taurat, itu artinya, ya. Hukum Taurat digenapi oleh Yesus untuk siapa? Untuk Kristen. Nggak ada urusan Saifuddin Ibrahim di sini, Saifuddin, ya kan? Nggak ada urusan Saifuddin Ibrahim di sini, ya. Kita aja berdua, oke? Ada apa? Mau tanya apa? Kalau Yesus saya buat jadi Tuhan, buat saya ada masalah apa kan? Apa pusing amat gitu? Kenapa kamu jadi apa? Sensi gitu loh, Saifuddin. Ada apa di situ gitu loh? Itu nabimu juga itu kan? Ya, di Quranmu ada itu kan? Kalau cuman kamu yang menuhankan ya silakan. Masalahnya apa yang kau tuhankan itu juga diajarkan kepada orang-orang yang sudah beragama gitu loh. Ya misionaris itu gimana coba? Menghalalkan segala cara untuk memurtadkan manusia dari agamanya. Kalau kau cuma mengimani sendiri ya itu deritanya. Tapi masalahnya kan tengoklah agama saudara tuh. Menghalalkan segala cara untuk mengkristenkan orang lain. Bang Jul, jangan jadi bodoh Bang Jul. Nggak digenapi untuk Kristen. Kristen itu, pengikut Kristus itu sesudah Yesus mati. Ya, coba pahami dulu tentang Kristen. Pahami tentang penebusan, ya. Pahami tentang, ya, nubuatan-nubuatan gitu, ya. Itu aja. Yesus di dalam pengajarannya kan senantiasa fokus kepada Bani Israel. Ya kan? Endingnya sebelum dia terangkat ke sorga atau ke langit, dia memerintahkan muridnya agar tidak ke bangsa lain. Di Matius 10 kan jelas itu ya. Nah sekarang mengenai penggenapan. Nabi Musa alaihissalam datang mengajarkan hukum Tuhan melalui kitab suci Torah. Ya toh, aturan-aturan Tuhan yang tersimpul di dalam kitab Tanakh itu terkumpul atau disimpulkan di dalam hukum Torah kemudian. Nah, kemudian Yesus datang untuk bagaimana mengajak Bani Israel ini kembali kepada perjanjian baru Allah kepada Bani Israel, yaitu hukum Taurat. Nah, ketika orang Kristen mengimani Yesus datang menggenapi, pertanyaannya kemudian adalah, apakah Yesus menggenapi hukum Taurat itu dikhususkan kepada orang-orang Kristen? Jawab. Bang Jul, ya. Itu miliaran orang Kristen. Apakah itu semua bodoh? Mikir dulu lah, ya kan, sederhana aja. Itu kan ada juga profesor, ada peneliti, ya, ahli astronot, ada ahli kimia, ada macam-macam itu gitu loh. Ada orang jenius, ya, ada yang orang yang juga sederhana, macam-macam. Jadi apa lagi gitu loh. Ya, kalau dianggapnya itu Yesus itu jadi Tuhan, ya coba bagaimana, ya kan? Nggak usah lari ke misionaris lah. Misionaris ya punya tugas masing-masing kan sebagai misionaris, ya kan? Karena memang ada amanat agung kan. Beritakanlah firman ke segala penjuru dunia kan gitu kan? Betul nggak? Ya udah gitu. Mau gimana itu mereka melakukan itu, saya nggak ke ranah itu ya. Biarin aja gitu urusan mereka itu ya. Kalau itu salah ya mereka berdosa, itu aja. Kalau itu benar ya tetap dijalankan, diberkati Tuhan, itu aja. Karena masalah itu ya kan, masing-masing punya ya kan, ada tujuan kan gitu kan. Kan agama siar, Islam, Kristen agama siar, ya sudah biarin aja seperti itu ya kan. Ya siapa yang lebih duluan gitu. Saya baca, saya tonton semalam di 2,7 juta Muslim pindah ke ke Kristen setiap tahun di Iran. Berarti hampir 3.000 orang di Iran, orang Iran ya kan, setiap bulan. Nah itu apa itu? Ya kan? Nggak tahu lah seperti itu. Apakah orang Iran nggak tahu gimana tentang
Alkitab itu, Yesus itu. Ya kenapa mereka jadi pindah? Ya udah, selidiki aja di sana Bang Jul. Kenapa begitu? Oke, kita nggak usah mengambil fenomena yang terjadi di luar sana. Cukup yang ada di sekitar kita aja, Bang. Supaya kita bisa tahu bahwa kebenaran yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran itu adalah benar mutlak, kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, ya, kenapa harus ada terjemahan lama dan ada terjemahan baru? Itu apa maksudnya, Bang? Silahkan. Nggak ngerti saya pertanyaan Abang ini. Kenapa ada terjemahan lama, terjemahan baru? Terjemahan apa maksudnya? Gini, Bang, kitab Abang itu kan ada yang diterjemahkan 1987, 1989, 1970, 2002, 2006, 2005, 2014, 1985, 1988, 2008, 1954, 1974. Itu maksudnya apa itu? Kok kenapa bisa ada terjemahan-terjemahan seperti itu? Silakan. Menurut saya kalau diterjemahan kenapa rupanya? Ada masalah apa? Tapi intinya kan tidak lari. Ya, itu Alkitab itu. Mana bahasa Indonesia maksud kamu, Jul? Nggak apa-apa. Ya kan? Kan ada juga penyesuaian bahasa. Bahasa Indonesia itu juga kan berkembang. Betul nggak? Iya. Nah, lantas kalau diterjemahkan menjadi bahasa daerah ada masalah nggak Alkitab itu kalau jadi bahasa daerah? Tidak juga. Masih bahasa Indonesia masih mending gitu kan, supaya bisa dipahami, karena bahasa Indonesia kita juga bisa berkembang juga. Itu yang saya tahu. Oke? Jadi sebenarnya gini, yang menjadi masalah misalnya dalam sebuah penerjemahan tentang sebuah hukum misalnya, seperti yang Abang sedang perbincangkan tadi dengan senior-senior saya tentang babi, haramnya babi dan kemudian menjadi halal. Nah, kalau kita jeli melihat, yang menjadi masalah bukan hanya haram atau halalnya babi, namun yang menjadi pertanyaan mendasar adalah peranan dan eksistensi Roh Kudus di dalam penulisan kitabmu. Kan menurut keyakinan umat Kristen, Gospel atau Bible adalah firman Allah. Dan katanya Allah pula yang menjadi pengarang dan yang menjadi pemeliharanya. Nah, kalau terdapat perbedaan demikian, maka wajar saya menanyakan, mengapa Roh Kudus tidak berperan seperti yang diyakini oleh orang Kristen? Sehingga terjemahan itu harus bergeser. Nah, saudara tadi sudah mengatakan perkembangan bahasa Indonesia. Nah, ini bahaya ini. Bahaya. Kalau mengikuti perkembangan bahasa, mengikuti rasa bahasa, mengikuti perubahan bahasa, mengikuti kultur budaya Indonesia, kemudian membuat bahasa itu berubah, maka ini bahaya. Nah, seperti contoh misalnya babi haram kemudian menjadi babi hutan dan seterusnya. Itu makanya saya tanya, kenapa harus ada terjemahan lama dan harus ada terjemahan baru? Dan seperti apa kita menilai yang mana yang benar, terjemahan lamanya atau terjemahan barunya? Coba saudara terangkan. Bang Jul, inti dari Alkitab itu, Injil itu, coba lihat dari, kalau Anda tahu, dari aslinya itu tidak ada berubah maksud dan tujuannya. Itu sama kita, mau bahasanya berubah apapun, mau bahasa apapun, tidak pernah ada inti. Ya, lari daripada maksud dan tujuannya, narasi ceritanya. Narasi ceritanya Alkitab adalah proses penyelamatan ya oleh Tuhan Yesus dari dosa itu, ya, hukuman itu. Itu aja, ya. Mau bagaimana menjelaskan itu ya, kan boleh dibuat versi bahasa masing-masing daerah. Ya kan? Nah, apakah hanya bahasa Indonesia? Tidak, bahasa Yunani gimana? Bahasa Meksiko bagaimana? Kan tidak berbeda. Ya kan? Satu bahasa, satu maksud dan tujuan dia. Itu aja garis besarnya itu. Makanya kita tidak merintil-merintil inilah itu titik koma itu semua, tidak.
Ya, itu yang harus dipahami. Inti garis besarnya apa gitu ya. Nah, kalau beda mungkin Al-Quran kan karena bicara hukum-hukum di sana. Alkitab itu tidak, apalagi di Perjanjian Baru, ya, udah lebih ke konteks rohani dia, bukan lagi tentang hukum-hukum jasmani dia. Nah ini nggak dipahami. Oke, Bang Jul. Aduh, gimana mau dianggap sebuah kebenaran kalau secara tekstual aja sudah salah? Bagaimana ceritanya Anda lebih mengedepankan bahwa itu adalah penyelamatan dari Allah? Itu namanya membabi buta. Contoh misalnya nih, kita ambil salah satu contoh ayat dari kitab Mazmur di terjemahan baru. Ya, dikatakan, tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Lalu kemudian di terjemahan 1985 itu jelas dikatakan, engkau membuat aku sekuat banteng liar. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Berubah menjadi, engkau membuat aku sekuat banteng liar. Lalu kemudian di terjemahan lain dikatakan, tetapi engkau meninggikan tandukku seperti cula badak. Aduh, kalau di terjemahan yang lebih lama lagi dikatakan bahwa tetapi tandukku telah engkau tinggikan seperti tanduk seladang. Nah, ini gimana ceritanya? Katanya kitab suci. Yang mana yang benar? Banteng atau badak? Ya toh? Kalau misalnya kita hanya mengatakan, nggak usah lah urusin yang kayak gitu-gitu. Itu kan masalah sepele. Yang penting imani aja karya penyelamatannya. Ini namanya konyol. Makanya saya sering katakan bahwa kalian itu umat tuyul. Hanya mengimani, tidak ingin tahu titik kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Nah sekarang pertanyaan saya kembali kepada abang. Ketika kitabmu mengatakan banteng, yang satu mengatakan cula badak, yang satu mengatakan seladang, ini menurut Anda kayak mana bisa memastikan bahwa itu yang benar itu yang seperti apa? Coba Anda terangkan. Bagi rehat dulu nih, katanya dia mau menikmati makanan Paulus. Aku nggak usah sebut kalah, nggak enak. Dia mau makan hidangan Paulus dia dulu. Lapar deh. Ini kok jadi bicara cap kaki 3, cap cula badak, jamu kuat cula badak, sama kerating deng ini. Gimana ini? Kok diskusi jadi bicara diskoperi ini, binatang-binatang ini? Oke, untuk kawan-kawan semua, nanti ntar kita lanjut ya. Saya ini ada ini ya, lagi ada kegiatan, nanti kita lanjut ya. Ya, selamat siang ya. Ya, acuannya ada di dalam keempat Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Itu acuannya. Yesus mengajarkan membawa damai sejahtera. Di dalam keempat Injil itu ada acuannya. Ya, baca aja sendiri. Bisa kok download Alkitab di Google. Teladan Yesus dong. Tidak membunuh, tidak mencaci maki, tidak menghina. Ya, teladan Yesus yang Yesus tinggalkan buat kami. Ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak membawa pedang. Tidak menyebarkan satu agama dengan pedang supaya punya banyak umat. Yesus tidak seperti itu. Yesus hanya membawa damai sejahtera. Dia tidak perlu mencari hormat kepada manusia. Dia tidak perlu mencari umatnya banyak. Ya, tapi dengan kemahakuasaannya dia, kami umatnya mengikuti dan mengakui dia Tuhan. Yesus itu berkuasa. Dengan kuasanya umat manusia bisa mengikuti dia. Contoh, dalam setahun 1.000 dari Muslim murtad mengikuti Yesus. Itu Yesus tidak perlu harus capek-capek berperang hanya untuk merebut umat biar umatnya banyak. Nggak perlu.
Yesus tidak perlu bawa pedang, ya, naik kuda kejar sini kejar sana supaya mendapat, ya, umat. Nggak perlu. Tapi Yesus hanya meninggalkan teladan, damai sejahtera, kebaikan, ketulusan, keikhlasan, damai sejahtera kepada umat manusia. Dan umat manusia secara otomatis mengikuti teladannya. Karena itu kami disebut Kristen. Terus kenapa ada terjemahan lama, ada terjemahan baru? Itu maksudnya apa itu? Yesus Maha Kuasa. Coba buktikan. Apa kemahakuasaan Yesus? Ada nggak? Satu aja. Buktikan dulu. Yesus Maha Kuasa. Silahkan dibuktikan. Oh. Tidak perlu dibuktikan, sudah terbukti. Ketika dia bangkit mengalahkan maut, disitulah dia Maha Kuasa. Ketika dia memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti dan 5 ikan, itu sudah Maha Kuasa. Ketika dia membangkitkan orang mati, itu sudah Maha Kuasa, dan lain sebagainya. Di dalam Quran juga Isa menciptakan burung dari tanah. Namanya menciptakan burung dari tanah. Memang kan burung itu tercipta dari tanah kan? Ya, itu dia. Isa bisa menciptakan burung dari tanah. Berarti dia sudah Maha Pencipta dan Maha Kuasa. Nah, sementara kalau Allah sendiri, nggak berani jawab nih. Tunjukkan satu orang saja yang pernah dibangkitkan oleh Allah di zaman Muhammad. Ya, kalau ada aja. Oh, itu Yesus akui. Kalau semua itu berasal dari Bapaknya. Berarti bukan Yesus yang kuasa, Bapaknya yang Maha Kuasa. Yohanes 17 ayat 7. Sekarang mereka tahu semua yang ada daripadaku itu berasal dari Bapakku. Udah, selesai. Kita lagi bicara tentang salib Yesus. Enggak bicara soal terjemahan. Ya. Lagi bicara tema judul penyalipan Yesus. Enggak boleh keluar dari tema. You baru datang, you nggak tahu apa-apa ya? Terjemahan itu jangan dianggap sepele, Mbak. Karena bisa jadi apa yang kalian anggap benar tentang penyaliban itu tidak sesuai dengan terjemahan yang seharusnya, kan gitu. Maka penting untuk dikaji. Kenapa harus ada istilah terjemahan lama, terjemahan baru? Gitu loh. Mana tahu yang tadinya bukan penyaliban menjadi penyaliban. Atau yang seharusnya penyaliban menjadi bukan penyaliban. Jadi semua harus mengarah kepada apa yang menjadi acuan di dalam mengimani Yesus, yaitu terjemahan. Kitab Ibu kan hanya terjemahan. Nah sekarang saya tanya, kenapa harus ada terjemahan lama dan ada terjemahan baru? Apa sebabnya? Yesus Maha Kuasa. Dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari lamanya. Yesus Maha Kuasa mentahirkan orang kusta. Yesus Maha Kuasa, ya, orang buta melihat. Yesus Maha Kuasa, orang lumpuh berjalan. Ya, sekali lagi, Yesus Maha Kuasa, orang mati, Lazarus yang sudah mati 4 hari lamanya, yang sudah mulai mengeluarkan bau busuk, bisa hidup kembali dengan kemahakuasaannya Yesus. Yesus Maha Kuasa, dengan kuasanya orang buta melihat. Yesus Maha Kuasa, sehingga dengan kuasanya orang lumpuh berjalan. Yesus Maha Kuasa, dengan kuasanya orang kusta menjadi tahir. Ya, itu kemahakuasaannya Yesus. Dan kemahakuasaannya pula, ia mati di atas kayu salib, ia dikubur, dan ia mengalahkan maut, dan ia bangkit pada hari, ia hidup kembali pada hari yang ketiga. Ya, itu kemahakuasaannya. Yesus sudah sampaikan semua yang ada pada diriku itu berasal dari Tuhanku. Jadi untuk apa lagi coba Anda mengatakan dia Maha Kuasa sementara semua yang ada daripadanya itu berasal dari Tuhannya? Yohanes 17 ayat 7. Jadi nggak usah muluk-muluk lah. Yesus sudah akui, bahkan di dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Ya artinya apa yang dilakukan Yesus itu semua disupport dari Tuhannya, yaitu Allah. Jadi percuma pamer-pamer Yesus Maha Kuasa, Yesus Maha ini, Maha itu. Maha lemah, iya. Bahkan dibunuh kan dia itu. Jadi Yesus sudah akui bahwa segala yang ada pada diriku itu berasal dari Tuhanku. Kalau dia mampu membangkitkan Lazarus, Lazarus juga baru wafat 3 hari kok. Belum membusuk. Lagi mana dengan Elisa, menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur bertahun-tahun menjadi manusia utuh kembali. Ini jauh lebih hebat dari Yesus. Kan gitu. Benar atau tidaknya itu iman-iman kami. Ya, Anda mengakui Muhammad sebagai nabi, kami tidak pernah mempermasalahkan. Anda menganggap Al-Quran sebagai kitab suci, kami juga tidak pernah menggubris. Bodoh amat. Ya, bodoh amat. Walaupun kami tahu bahwa tidak ada nabi di luar nabi-nabi Yahudi. Tidak ada kitab di luar Taurat Yahudi. Tapi kami tidak bodoh amat dengan apa yang lu jalani. Ya, karena kami tahu semua manusia hidup di dunia ini bertanggung jawab atas hidupnya. Jadi terserah lu mau beribadah kepada siapa, kami tidak peduli dan kami no comment. Bodoh amat. Tapi di sini kami hanya menyampaikan kebenaran. Lu mau terima atau tidak kan urusan lu. Hidup-hidup lu. Mati hidup urusan masing-masing. Lu mau beriman kepada siapa, itu terserah lu. Kami mah bodoh amat. Ya. Ah, masa iya sih? Tiap hari, tiap malam keluar-keluar hujat Islam, hujat Muhammad. Sekarang bodoh amat katanya. Ya udahlah kalau gitu ya, mudah-mudahan kedepannya nggak lagi hujat-hujatan. Jadi gini loh Mbak, ini bukan mengenai ada yang gubris ataupun ada yang peduli dengan apa yang Anda lakukan, bukan. Ini karena kondisi sekarang, kita tahu kan bagaimana agamamu itu melakukan siasat, melakukan misi-misi untuk memurtadkan orang. Ya, jangan dikira kami tidak tahu itu. Program gereja untuk memurtadkan generasi Islam itu jangan Anda pikir kami nggak tahu. Ya, kami tahu semua siasat-siasat yang kalian lakukan untuk memurtadkan umat Islam. Tahu kami. Karena itulah kemudian kita perlu berbicara. Kalau misalnya agamamu itu adalah agama benar, kami bantu untuk menyebarkan dan memurtadkan umat Islam semuanya. Kami bantu malah. Dan kami yang akan murtad terlebih dahulu kalau ajaran agamamu itu benar. Nah, untuk mengetahui benar atau tidaknya ya perlu kita diskusikan, bukan? Makanya muncul pertanyaan saya, kenapa harus ada istilah terjemahan lama, terjemahan baru? Ada apa? Kenapa bukan terjemahan itu aja terus disalin, nggak perlu ada istilah terjemahan lama dan terjemahan baru. Itu coba terangkan atau ajak pendeta yang bisa menjelaskan itu, gitu loh Bu. Kamu itu sebenarnya cuma malu karena ketika Quranmu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka tersingkap semua aib dan kebohongan yang selama ini berusaha ditutup-tutupi oleh ustadz-ustadzmu itu, termasuk sama kamu juga berusaha menutupi kebohongan dan aib Quran gitu loh, sampai dibakar sama petinggi-petinggi Islam kan. Nah itu kenapa? Ya itu tadi nggak cocok sama perasaan kalian, nggak cocok sama selera kalian, dibakar, direvisi. Ya seperti itulah. Kalau Alkitab direvisi bahasanya masih ada terjemahannya sampai sekarang, terjemahan lama, terjemahan baru lah. Kalau Quran mana kitab yang dahulu nggak ada, dibakar gitu loh, kayak sampah. Ini kitab suci loh. Saya nggak tahu, saya baru tahu kalau fungsi lain dari kitab suci Quran selain dibaca dan dihafalkan, dijadikan doktrin untuk aksi terorisme dan aksi ustadz cabul di masjid, ternyata ada juga fungsi lain, yaitu dibakar layaknya sampah gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah bahwa ketika suatu kitab diterjemahkan ke dalam bahasa lain dengan penerjemahan yang sebaik mungkin ya. Nah, contohnya gini deh, kayak resep masak gitu, masakan Cina, capcay. Apakah orang Indonesia harus bisa bahasa Cina dulu baru bisa menguasai, baru boleh menguasai masakan Cina, contohnya capcay begitu kan? Enggak. Orang bisa belajar resep masakan Cina, contohnya capcay, itu dari terjemahan resep-resep yang
masakan-masakan Cina itu sudah diterjemahkan gitu loh. Nah, jadi sebenarnya tidak masalah. Cuman karena kamu malu, permasalahannya cuman malu aja gitu loh. Kita ketika diterjemahkan kurang kelihatan semua. Oh iya ternyata seperti ini, Allahnya berkelamin laki-laki. Hadisnya mengatakan kalau Allah punya kaki, kakinya masuk neraka. Allah punya tangan kanan dua, nggak punya tangan kiri. Allah wajahnya di timur dan di barat. Allah bermuka dua. Nah itu semuanya karena apa? Cuman malu gitu loh. Makanya kalian tuh kayak seakan-akan sok radikal gitu loh, sok kearap-arapan, nggak bisa membedakan mana agama, mana bahasa. Akhirnya apa? Ya jadi anti Sumpah Pemuda gitu loh. Udah jelas-jelas kami bangga menjadi orang Indonesia dan berbahasa Indonesia, kan begitu kata Sumpah Pemuda. Kok malah disangkal? Kok malah nggak terima kalau suatu kitab yang benar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Kalau kitabnya benar, sekalipun diterjemahkan dalam bahasa apapun, ya pasti maksudnya tersampaikan. Apalagi dengan pengajaran-pengajaran dari para ahli-ahli atau alim ulama dalam bidang kitab itu masing-masing, dalam agama itu masing-masing, ya kan? Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Cuman yang permasalahannya adalah apakah kamu siap ketika Qur'anmu diterjemahkan maka semua aibnya akan tersingkap gitu. Kenapa harus ada istilah terjemahan lama, terjemahan baru? Padahal kitabmu hanya terjemahan. Kalau Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa manapun silahkan. Original teksnya ada, tidak pernah berubah dari sejak ada sampai saat sekarang. Gitu loh. Lah kitabmu cuman terjemahan. Udah gitu dirubah lagi ke dalam terjemahan. Nah, karena tidak ada standar, tidak ada original teksnya sebagai pegangan untuk mengetahui yang mana yang benar antara terjemahan satu dengan terjemahan yang baru, maka muncul pertanyaan, kenapa harus ada terjemahan lama dan kenapa harus ada terjemahan baru? Misalnya ketika kita membaca di dalam Yasua 15 ya, ayat 63, itu sangat berbeda ketika kita membaca apa yang tertuang di dalam Hakim-Hakim 1 ayat 21. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Kalau di dalam Hakim-Hakim 1 ayat 21, tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh orang Bani Beyamin. Satu Bani Yehuda, satu Bani Beyamin. Gitu loh. Ini kita berbicara tentang konteks terjemahan loh. Ya toh? Lalu kemudian adanya perbedaan ayat serta perbedaan kitab dan juga perbedaan nama kitab itu sendiri antara Yasua dan Hakim-Hakim. Sudah menjadi pertentangan. Nah, kalau kita kembali kepada terjemahan lama dan terjemahan baru, maka kita akan menemukan segelintir, akan menemukan banyak sekali dalil-dalil dalam kitab kamu itu yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Contoh misalnya dikatakan di dalam kitabmu di terjemahan 1954 dengan 1974 ya. Di situ ada yang dikatakan babi dan juga ada dikatakan babi hutan. Itu gimana ceritanya? Kok bisa sampai ada dalil kitab kayak gitu, anehnya gitu loh. Ini kitab atau apa? Ya, maksud saya ini firman Tuhan atau firman hantu kan gitu. Ini penting untuk dijelaskan kenapa harus ada seperti itu. Belum lagi kalau kita bercerita tentang Mazmur 92 ayat 11. Terjemahan 1954 dikatakan, tetapi engkau meninggikan tandukku seperti cula badak. 1974, tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Banteng dan badak itu beda. Belum lagi 1912 dikatakan tanduk seladang. Itu jauh beda. Jadi ini gimana ceritanya? Kamu coba terangkan kenapa harus seperti ini kitabmu ini. Kayak onde-onde campur rujak. Nah, begini ya, saya jelaskan orang yang ilmunya dangkal soal Alkitab. Coba kamu baca ayat yang saya kasih itu, Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Dikehendaki anak.
Gitu. Jadi kamu sebagai orang yang buta Alkitab, yang pemahamannya sangat dangkal tentang Alkitab, jangan sok mengklaim ini, mengklaim itu. Tetapi kalau ditanya Allahmu ada nggak dia bisa membangkitkan satu orang saja? Di zaman Muhammad gak berani jawab kan? Ya sudah. Berarti jangan ngaku-ngaku Allahmu itu maha kuasa. Kalau membangkitkan satu orang aja di zamannya Muhammad aja nggak pernah, gimana apanya yang mau menjadi bukti maha kuasa gitu loh. Iya, saya sudah baca, tetapi dalilnya jelas pengakuan Yesus. Semua yang berasal dari diriku itu berasal dari Bapakku. Iya kan jelas sekali dalilnya. Yohanes 17 ayat 7. Mereka semua sudah tahu bahwa apa yang berasal dari diriku itu semua berasal dari Bapakku. Jadi Yesus bangkit, Yesus membangkitkan, itu semua dari Bapaknya. Ya. Kenapa mesti kamu bangga dengan Yesus? Kalau hanya karena dia bisa bangkit, hanya karena dia membangkitkan, dia sudah akui kok. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Semua yang ada pada diri Yesus berasal dari Bapaknya. Semua yang ada dalam diri Yesus berasal dari Tuhannya. Udah selesai. Jadi gak perlu kamu sembah Yesus itu. Apalagi ngajarkan ke orang lain untuk menyembah Yesus yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nyata kok dia mengakui, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya udah selesai. Yesus bukan Tuhan. Mana ada Tuhan kayak gitu? Dia tidak berdoa kepada siapa-siapa. Ya, dia tidak pernah berdoa kepada siapa-siapa karena dia adalah Tuhan. Ya, dia adalah Tuhan. Pada saat dia berdoa, ya, dia sebagai manusia. Pada saat menghadapi kematian sebagai manusia dia takut dan gentar. Makanya dia berdoa. Ya. Tapi kalau ya, dia adalah Tuhan dan dia maha kuasa. Sebagai manusia dia lemah. Tapi sebagai Tuhan dia maha kuasa. Tadi katanya Yesus tidak berdoa. Tapi kemudian diakui Yesus berdoa. Ya, itulah kalau manusia dipaksakan menjadi Tuhan. Otak menjadi error kan. Ya. Padahal di dalam kitab Ibu itu bermandikan ayat di mana Yesus itu berdoa kepada Tuhannya. Contoh ketika dia di dalam diceritakan oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 12. Yesus berdoa semalam-malaman kok pada Tuhan. Iya kan? Jadi mana ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Tergantung ya. Kalau tidak menghina Tuhan saya, ya, saya juga tidak akan, ya. Jadi, kalau Anda tidak mau dihargai, Anda juga harus bisa menghargai orang lain. Kalau orang menghargai kitab dan nabimu, Anda juga harus menghargai dan menghormati Tuhan dan kitab suci saya. Ya, itu lebih baik. Ternyata Anda kenal saya. Saya tipe perempuan baik di dalam Facebook maupun di mana saja media sosial. Saya tidak akan menghina. Saya tidak akan, ya, membalas komen orang dengan jahat kalau orang itu tidak terlebih dahulu, ya, menghina Tuhan saya. Ya, ingat itu. Hargailah Tuhan orang dan kitab suci orang, maka orang lain juga akan menghargai kitab dan nabimu. Ya, mana ada Islam menghujat Tuhanmu dan menghujat nabimu atau apapun itu dari Kristen? Nggak ada. Coba kasih bukti apa yang menghujat dari Islam tentang agama Anda. Nggak ada kami menghujat itu. Yang menghujat Tuhannya itu hanyalah ajaran Kristen itu sendiri. Menghujat Yesus, menghujat kitabnya sendiri.
menghujat Tuhannya Yesus. Ya itulah Kristen. Jadi jangan tuduhkan kepada kami umat Islam. Justru umat Islam itu hadir untuk memuliakan Yesus. Kami memuliakan dia sebagai Nabi Allah, sebagai Rasul Allah, sebagai Rasul yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Dan dia sama sekali tidak mati dibunuh oleh orang-orang kafir. Dia diselamatkan oleh Allah sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 10 ayat 4. Ya. Lalu kemudian di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi umat Islam itu hadir untuk memuliakan Yesus, mendudukkan dia sebagaimana posisi yang sebenarnya. Hanya Kristenlah yang menghinakan Yesus, gitu loh. Ya, memberi julukan Yesus tidak sesuai dengan porsinya. Wakil presiden kok dipanggil presiden. Itu meskipun presiden itu adalah pangkat yang tinggi atau pangkat yang mulia, tetapi kalau cuma wakil dipanggil presiden itu nyakitin orang, nyakitin wakil presiden. Samalah seperti Yesus. Makanya dia mengusir orang yang menyuruhnya, memanggilnya dengan sebutan Tuhan, kan gitu. Nah sekarang kembali kepada pertanyaan saya. Kenapa harus ada istilah terjemahan lama dan terjemahan baru? Ada apa kok? Firman Tuhan kok berubah-ubah? Pada saat Yesus ada di dunia, dia 100% manusia dan 100% Tuhan. Ya, 100% manusia. Sebagai manusia dia berdoa. Ya. Kenapa? Kenapa kamu repot banget sih dengan keyakinan orang? Apakah keyakinan kamu itu udah paling benar? Ya, itu saudara saya Ferguson jelaskan ayat demi ayat itu. Lebih baik kamu cari tahu tentang keyakinan kamu. Apakah Allahmu itu benar ada atau tidak? Ya. Katanya, ya. Wahyu yang diterima oleh Muhammad itu benar atau tidak? Lebih baik kamu cari tahu kitabmu dan nabimu. Benar nggak dipilih oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi? Atau dipilih oleh Allah yang bertangan dua, semua sebelah kanan dua itu? Lebih baik kamu cari tahu punya kamu daripada kamu repot dengan keyakinan orang. Apa untungnya bagi kamu? Saya tanya. Ya. Apa untungnya kamu sibuk urusin agama orang? Yesus mau berdoa, Yesus mau tidak berdoa, apa urusannya dengan Anda? Ya. Nabi mau tidur dengan anak 6 tahun, kami tidak peduli. Karena kami nggak mau urusin orang lain, keyakinan orang. Urusan itu Muhammad. Mau tidur dengan anak 6 tahun. Bodoh amat urusan dia sudah bertanggung jawab kok di sana. Dengan perbuatannya selama dia hidup di dunia. Dia udah tanggung jawab tuh di sana. Tinggal lu menyusul dia ke sana. Urus aja urusanmu, keyakinanmu, imanmu kepada Allah yang hanya dua tangan kanan itu. Gak usah ngurusin urusan keyakinan orang lain. Pada saat Yesus 100% manusia, lalu siapa yang menjadi Tuhan saat itu? Silakan. Anda baru di grup ya? Ya? Ada baru di grup. Ya iya, kalau kamu di sini, di rumah kami ya enggak. Mungkin kamu enggak. Ya, tapi saya sudah bertemu dengan saudara-saudaramu dalam lebih dari 15 grup. Jadi saya tahu kok karakter Islam seperti apa. Saya juga ada di media sosial, khususnya Facebook. Jadi saya tahu persis karakter Islam itu seperti apa. Ya, saya tahu persis. Gak usah belagak, ya, sebelagak suci deh loh. Ya, mungkin kamu baru ketemu saya. Gak usah belagak suci deh. Dunia ini tidak selebar daun kelor. Jadi gak usah
Munafik loh, ya. Jangan sok suci loh. Ya, ini bukan karena ini rumah kalian lantas kemudian saya seperti ini. Memang pembawaan saya dari dulu kayak gini. Lagian kalau Anda menuduh umat Islam itu menghujat agama Anda, coba Anda tunjukkan hujatannya yang kayak mana. Kamu harus bedakan antara menghujat dengan menjabarkan kebenaran, gitu loh. Misalnya nih, sampean tidak pernah mandi 1 minggu, kemudian kami katakan kamu bau. Apakah kami menghujat? Tidak, kami menunjukkan kebenaran. Yaitu, misalnya Tuhanmu mati, kami mengatakan Tuhanmu dibunuh sama manusia. Itu tidak menghujat, itu memberitakan kebenaran. Itu Kristen itu pembangkang ajaran Yesus. Apakah itu menghujat? Tidak, memang fakta. Kalian itu membangkang, kalian itu anti ajaran Kristen atau anti ajaran Yesus. Kemudian kami katakan Kristen itu tidak berakal dalam beragama. Memang betul. Itu bukan menghujat tetapi fakta. Yesus mengajarkan apa, kalian lakukan apa. Itu artinya kalian tidak berakal. Kemudian saya katakan kalian umat tuyul. Apakah itu hujat? Tidak. Itu fakta. Anda mengimani sesuatu yang sifatnya angan-angan, tahayul. Nggak ada kebenaran di dalamnya. Jadi tidak ada yang menghujat kami itu terhadap agama Anda. Andalah yang menghujat ajaran Yesus. Andalah yang menghujat Tuhan kalian sendiri, kan gitu. Jadi belajar lagi, Mbak. Jadi mau cari-cari perbedaan kata dalam Alkitab. Oh, ini malah kena ke kitabmu sendiri karena penjelasan penciptaan manusia itu seperti apa di dalam Al-Qur'an jelas ngawur. Contoh deh, penciptaan manusia itu tercipta dari apa? Kalau surah Al-Alaq mengatakan tercipta dari segumpal darah. Kalau surah An-Anbiya mengatakan dari air, ya. Kalau surah Al-Baqarah mengatakan dari tanah. Nah, ini kan sudah tidak beres, ya. Surah Al-Araf juga mengatakan dari tanah. Jadi nggak beres gitu loh. Manusia tercipta dari apa? Sekaligus ini menyerang sains yang ada di dalam Quran. Kan ada klaim-klaim yang mengatakan bahwa Quran itu mengandung sains konon gitu kan. Dari klaim orang-orang buta Islam yang nggak tahu apa-apa soal fisika, kimia, dan IPA, ya ilmu pengetahuan alam. Sayangnya cuma asal klaim-klaim aja, ternyata terbukti tidak ada kecocokan sains yang ada di dalam Quran. Yang ada cuma cocokologi, ngawurkologi, maksamologi. Nah, itu tadi ya, jadi perbedaan-perbedaan kata di dalam Quran sendiri cukup banyak. Saya kasih satu contoh aja, dan itu menggelikan sekali karena Islam mengklaim bahwa Quran itu mengandung sains, ternyata sainsnya ngawur luar biasa ngawur ya, nggak jelas itu. Manusia tercipta dari apa? Surah Al-Alaq mengatakan kalau manusia tercipta dari segumpal darah. An-Nabiyah mengatakan manusia tercipta dari air, makhluk hidup tercipta dari air. Lucu loh, makhluk hidup tercipta dari air. Berarti babi, kuda, sapi betina, gajah, semut, laba-laba. Itu semua tercipta dari air gitu. Nah, lalu kemudian manusia tercipta dari tanah, itu ada dalam Quran surah Al-Araf ayat berapa saya agak lupa, nanti saya cari. Sama surah Al-Baqarah banyak kok yang mengatakan kalau manusia tercipta dari saripati tanah, tercipta dari air mani. Nah, tapi itu nggak jelas ya kan. Nah, itu aja contoh. Jadi kalau ada perbedaan kata di dalam Alkitab, itu malah kena ke kitabmu sendiri, sekaligus menghancurkan klaim palsu yang mengatakan bahwa di dalam Quran mengandung sains. Itu bohong luar biasa. Penipuan publik yang luar biasa itu. Jangan kamu ini ya ikut-ikutan nanti kamu ikut-ikutan sesat juga. Nah, lalu kemudian apa maksud terjemahan lama dan terjemahan baru? Itu karena pencocokan ini aja gitu. EYD kan ada apa sih namanya, bahasa itu selalu mengalami perkembangan zaman. Kalau dulu kan belum EYD ya kan, ejaan yang disempurnakan. Kalau sekarang sudah ada ejaan yang disempurnakan, makanya terjemahan diperbarui mengikuti bahasa. Jadi tidak masalah, dan terjemahan itu diperbarui dari menerjemahkan bahasa aslinya, bahasa Ibrani dan Yunani. Untuk pengetahuan aja kamu ya, karena kan kamu bilang tadi kalau terjemahan diterjemahkan dari terjemahan. Nah, itu salah. Jadi terjemahan Alkitab itu diterjemahkan langsung dari Septuaginta, dari Textus Repectus dan lain sebagainya. Dan itu jelas ya, masih terjaga sampai sekarang bahasa aslinya. Tidak pernah dibakar. Tidak pernah dibakar oleh petinggi-petinggi Kristen. Berbeda dengan Quran yang kamu bilang klaim terjaga isinya. Oh tidak, masih ada perbedaan antara Quran
versi warf ya, was atau warf itu terus dengan versi harf itu juga berbeda banget gitu loh. Isinya juga ngawur, ada yang bertentangan gitu loh. Ada yang ya malun, ada yang tak malun. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, jadi jelas ya kalau kita mengarah kepada perbedaan-perbedaan kata dan juga perbedaan isi dalam kitab suci masing-masing, tentunya Quran justru lebih cenderung ngawur, lebih cenderung banyak sekali perbedaan, bahkan pertentangan yang lucu menurut saya, yang ternyata membantah klaim yang mengatakan bahwa di dalam Quran itu ada sense. Nah, itu langsung terbantahkan ya. Jadi seperti itu. Saya sudah menjawabkan alasannya kenapa kok ada terjemahan lama, ada terjemahan baru, itu EYD ya. Nah, terus kenapa perbedaan-perbedaan dalam Alkitab? Oh, itu jelas karena mungkin pemahaman kamu yang dangkal, jadi kamu nggak bisa menangkap maksud Alkitab apa gitu. Nanti saya jelaskan ya. Terus kalau kita balik ke Quran sendiri, ternyata terbukti di dalam Quran yang katanya konon mengandung sains, ternyata abal-abal. Manusia atau makhluk hidup gak jelas tercipta dari apa. Ada yang bilang tercipta dari tanah, ada yang tercipta dari air, ada yang tercipta dari segumpal darah. Nah, ini kan lucu. Gitu loh. Nah, jadi gini, umat terjemahan memang terkadang bingung menyikapi ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa? Karena umat terjemahan itu menilai Al-Quran itu seperti kitabnya, gitu loh. Padahal dalam Al-Quran itu, kenapa Allah mewahyukan secara beransur-ansur? Tidak seperti kitabnya orang Kristen, lebih cenderung seperti cerita dongeng. Dari start awal sampai finish itu diceritakan beruntun sampai selesai. Kenapa demikian? Karena yang menulisnya itu, mencatatnya itu, dan sumbernya itu adalah manusia. Jadi karena dia adalah manusia yang menulisnya dan sumbernya adalah manusia biasa, maka diceritakan secara berunut dia. Jadi dari A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, mereka akan bingung sendiri pencatatnya itu, pengarangnya. Bingung sendiri nanti. Berbeda dengan Al-Quran. Jadi dituliskan berdasarkan yang diwahyukan. Sehingga ketika secara keseluruhan sudah diwahyukan, maka orang-orang itu kemudian diperintahkan untuk menelaah, meneliti, kemudian menjabarkan dan mengimani apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Contoh misalnya, bagaimana Al-Quran menceritakan tentang fase nutfah di dalam proses penciptaan manusia. Itu tertera di dalam surah At-Tariq ayat 5 sampai ayat 7. Lalu kemudian proses selanjutnya bercerita dengan membahas tentang percampuran dalam air mani, itu diterangkan di dalam surah Al-Insan ayat 2. Kemudian ada juga di dalam Al-Quran 32 ayat 7 sampai 8. Kemudian diterangkan lagi tentang fase alaqah atau segumpal darah. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran secara detail. Lalu kemudian fase mudghah atau segumpal daging diterangkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, dan juga di dalam surah Al-Hajj ayat 5, dan juga diterangkan sesuai dengan apa yang ditemukan oleh para ilmuwan. Kemudian fase idzam atau tulang diterangkan di dalam Al-Quran, itu sangat jelas dan terinci. Kemudian diterangkan juga oleh Allah tentang pertumbuhan dan perkembangan embrio di dalam Al-Quran. Jadi semua yang ada di dalam proses penciptaan manusia itu tertuang di dalam Al-Quran, meskipun dalilnya terpisah-pisah. Karena itulah kemudian hikmah daripada terpisahnya ayat satu dengan ayat lain yang menceritakan hal yang berkesinambungan, itu adalah agar umat Islam itu mengkaji dan mencari ayat selanjutnya. Maka muncullah kemudian gilah untuk belajar. Nah, lalu kemudian fase berikutnya itu adalah fase otot atau pembungkusan dengan daging, diterangkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian fase tumbuhnya makhluk baru itu diterangkan di Al-Mu'minun ayat
14 itu tadi, kemudian surah Al-Hajj ayat 5, kemudian Al-Mursalat ayat 23, kemudian Al-Maryam, surah Maryam maksud saya, ayat 23 sampai ayat 26. Jadi sangat sempurna apa yang diterangkan oleh Al-Quran, ya. Sangat mudah ketika orang itu menguasai Al-Quran untuk menjelaskan proses penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Nah, kemudian mengenai terjemahan yang kamu katakan tadi, bahwa adanya perubahan penulisan kaitannya dengan EYD. Nah, ini bahaya malah. Kenapa saya katakan bahaya? Karena kalau itu betul terjadi, maka 100 tahun kemudian sangat boleh jadi kitabmu itu sudah tidak lagi disebut sesuai dengan apa yang ada saat sekarang. Seperti misalnya perubahan EYD. Masa iya perubahan EYD dari badak menjadi banteng? Dari seladang menjadi cula badak? Itu kan bukan karena EYD itu. Mau seperti apapun ejaan EYD bolak-balik itu tidak akan pernah berubah jadi dari badak menjadi banteng, kan beda, nggak mungkin. Jadi itu ngawur, ya, ngawur itu. Kaitannya dengan Al-Quran yang kamu katakan dengan fitnahanmu itu, yang dibakar itu bukan Quran, yang dibakar itu salinan-salinan yang sudah dibukukan, baru kemudian dibakar salinan-salinan itu karena sudah dibukukan, masternya sudah ada gitu loh. Tapi ini kan saya sudah menjawabnya di beberapa forum ya. Meski saya jelaskan berulang kali pun secara detail, kamu pun tidak akan pernah menerima, ya kan? Yang pasti yang perlu kamu perhatikan di kitabmu itu, apakah mungkin karena pemaknaan pergeseran makna kemudian tanduk seladang berubah menjadi tanduk banteng, kemudian berubah menjadi tanduk cula badak. Nah, itu yang perlu kamu perhatikan dengan baik. Mau tahu? Panggil Yesus dan tanya. Pada saat kamu ada di dunia, siapa yang ingin menjadi Tuhan? Panggil dan tanya sama dia. Pasti dia akan jawab buat kamu. Ya kamu lah. Kamu kan suka berhalusinasi. Cobalah kamu panggil, tanya. Pada saat kamu ada di dunia, yang menjadi Tuhan siapa? Karena pada saat kamu di dunia, kamu kan 100% manusia. Nah, yang menjadi Tuhan siapa? Kamu lah yang tanya. Yang suka berhalusinasi kan situ. Ya, bertuhankan sesuatu yang tidak jelas adanya, kan gitu. Kamu ini, udah ya, aku malas. Ya, saya tahu, saya pernah berada di grup kalian. Saya ada di dalam grup kalian lebih dari 15 grup. Saya tahu persis mereka itu seperti apa. Jadi nggak usah, kalau saya komen satu, maka semua Islam akan membela saudaranya itu. Walaupun dia salah, dia menghujat Yesus. Jadi saya malas ladeni orang kayak lo. Sampah buat saya. Ya, munafik. Ya, iblis. Jadi saya tidak mau ladeni orang munafik, orang iblis seperti Anda. Jadi malas aku. Ngerti loh? Munafik. Ya, munafik. Coba kamu kasih bukti gitu loh. Hujatan mereka terhadap Yesus itu kayak mana coba? Coba salah satunya kayak mana, coba buktikan. Semua yang aku katakan berasal daripadamu. Nggak usah melintir ayat. Kalau Quranmu saya pelintir ayatnya, saya yang dijambak sama jihadis-jihadis ya. Kenapa seperti itu? Kenapa apa yang dikatakan Yesus itu semua berasal dari Bapa? Ya karena memang Bapa yang ada di dalam diri Yesus itu yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Baca ayat selanjutnya supaya kamu nggak gagal paham. Udah buta Alkitab, jangan main asumsi sendiri, jangan main klaim sendiri deh. Ya. Jadi kenapa kok semua yang ku kerjakan, semua yang ku katakan itu berasal daripadamu? Karena Bapa lah yang ada di dalam diriku, dialah yang bersaksi, dialah yang berfirman, dialah yang melakukan segala sesuatu pekerjaannya. Begitu. Ada di ayat selanjutnya, kamu baca deh. Ya, supaya nggak gagal paham. Itu udah sering saya ajarkan ke kamu, tapi kamu masih pura-pura nggak paham terus dari kemarin-kemarin dulu, dari dulu sampai sekarang nggak ada pinter-pinternya, dek. Ya, terus jadi itu tidak masalah ketika Yesus membangkitkan orang, disitulah Bapa melakukan pekerjaannya gitu loh. Ya. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta, disitulah Bapa melakukan pekerjaannya. Karena
Sama seperti Bapa yang membangkitkan orang-orang mati, demikian juga Anak membangkitkan siapapun yang dikehendakinya. Kenapa? Karena Bapa ada di dalam Anak dan Bapa lah yang mengerjakan segala sesuatu, keinginan-keinginan atau kehendak-kehendaknya sendiri. Dialah yang berfirman di dalam diri Yesus begitu. Nah, lalu bagaimana dengan Allahmu sendiri? Masih belum berani kamu menjawab. Nanti kamu masukin VN saya ke YouTube, malu loh kamu gak berani jawab saya. Ya, apa atau siapa orang yang pernah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sembahan pagan Quraisy dan pagan Islam di zaman Muhammad? Satu aja orang, ya. Tunjukkan dalilnya dari Al-Qur'an itu. Kalau ada aja sih, kalau nggak ada ya nggak usah dipaksa, berarti kan kita sudah tahu Allahmu itu terbatas kekuasaannya gitu loh. Ya, itu kamu sudah menjawab. Berarti yang membangkitkan dan seterusnya adalah Bapa yang ada pada diri Yesus. Gitu loh. Berarti bukan Yesus kan? Kalaupun Anda mengatakan ayat selanjutnya, itu lebih terang lagi dikatakan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Udah selesai. Ayat selanjutnya mau lagi. Aku berdoa untuk mereka. Yesus berdoa. Mau kayak mana lagi coba? Ya. Bagaimana Anda bisa menjelaskan kalau Yesus itu adalah Tuhan, sementara Yesus sendiri menerangkan dia bukan Tuhan? Aku tidak meminta. Nah, Yesus sudah menerangkan supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Yesus mengatakan engkau, berarti bukan aku, berarti bukan dirinya. Ya. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Yesus mengaku diutus. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Sama kan? Jadi apa yang ada di dalam diri Yesus itu semua berasal dari esensi lain, bukan dari dirinya sendiri. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kamu pun bisa seperti Yesus, andai saja Tuhan berkenan kepadamu. Sayangnya kagak. Sayangnya saya sudah keluar dari grup-grup sampah itu. Berisi manusia-manusia sampah. Ya, karena saya sudah keluar dari grup-grup sampah berisi manusia-manusia sampah, jadi saya sudah tidak bisa ambil hujatan mereka lagi. Ya, kamu bisa kok cari tahu di grup-grup kalian. Bagi saya itu manusia-manusia sampah berada grup sampah. Jadi lebih baik saya keluar. Itu. Jadi saya tidak punya bukti lagi karena saya sudah keluar dari grup sampah itu. Iya, meskipun Anda sudah keluar, kalau memang ada 15 grup yang menghujat Yesus, di mana yang menghujat itu adalah umat Islam, pasti adalah salah satunya yang Anda ingat. Contoh hujatannya itu kayak mana? Ya, bilang aja kalau memang nggak pernah kami itu menghujat, tapi menjelaskan yang sebenarnya kan gitu. Iya toh? Masa 15 grup menghujat Yesus kemudian Anda tidak ingat satupun contoh hujatannya itu kayak mana? Gak bisa kan Anda buktikan? Karena memang yang menghujat Yesus itu ada kalian. Kami tidak, kami memuliakan dia gitu loh. Kalian sembarangan terhadap Yesus. Kalian menganggap Yesus itu Tuhan. Kalian menganggap Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Kalian menganggap Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia dan lain-lain dan lain-lain. Itu hinaan, itu hujatan dan penghinaan terhadap Yesus itu. Kalian menuduh Yesus itu mati untuk membebaskan kalian dari hukum Taurat. Kalian mengatakan Yesus menghalalkan babi. Kalian mengatakan Yesus membolehkan tidak sunat dan seterusnya. Jadi yang menghina Yesus itu kalian. Kami umat Islam itu sangat memuliakan Yesus. Dalam arti kata Yesus yang adalah utusan Allah kepada Bani Israel, bukan dewa Zeus. Oke teman-teman sekalian, jadi kita sudah membuktikan ya, tidak ada satupun Kristen yang mampu menjelaskan secara absolut ya, pembuktian kebenaran maksud saya,
kenapa harus ada terjemahan lama dan ada terjemahan baru. Semua salto ke sana sini, semua loncat membahas materi lain, padahal ini adalah hal yang sangat mendasar. Dari tanduk seladang menjadi tanduk banteng menjadi culah badak, itu tidak ada yang bisa menerangkan. Artinya memang benar saudara-saudara kita Kristen itu modalnya hanya imani aja. Ya sangat boleh jadi kalau berdasarkan atas penjelasan ustaz palsu siapa Ferguson yang mengaku ustadz ya, karena memang dia sekolah teologi sampai S2 itu adalah sekolah untuk bagaimana dia tampilkan Kristen seperti atau serupa menjadi Islam gitu ya. Dia palsu siapa Ferguson yang mengaku ustadz ya, karena memang dia sekolah teologi sampai S2 itu adalah sekolah untuk bagaimana dia tampilkan Kristen seperti atau serupa menjadi Islam gitu ya. Dia mau Kristen di Indonesia itu mirip Islam. Itulah Ferguson. Nah, ketika ditanyai kenapa harus ada terjemahan lama, ada terjemahan baru, katanya itu perubahan EYD kata dia. Nah, sangat boleh jadi kalau 1954 di situ disebutkan tanduk banteng, kemudian 2074, kemudian di 2005 disebut sebagai tanduk banteng ya. Tanduk banteng kemudian berubah lagi menjadi cula badak. Sangat boleh jadi di tahun 2500 berubah menjadi tanduk tuyul, kan gitu. Iya kan? Jadi ya begitulah jika mengkitabkan sebuah kitab terjemahan yang tidak disertakan original teksnya, karena memang tidak ada original teksnya. Saya kira seperti itu ya. Minimal materi hari ini bisa membuka cakrawala berpikir kita bersama, utamanya generasi muda Indonesia, bahwa kitab yang dikatakan kitab suci hukumnya wajib menyertakan original teksnya supaya diketahui yang sebenarnya itu apa. Konon ceritanya kitab gospel ini adalah ajaran Yesus. Tapi untuk mengetahui apakah benar itu ajaran Yesus atau tidak, itu harusnya menyertakan catatan-catatan Yesus, menyertakan tulisan-tulisan Yesus sendiri, atau menyertakan minimal karya tulis murid-murid Yesus yang hidup sesama dengan Yesus, dan karya tulisnya itu disertakan sampai hari ini layaknya Al-Quran. Tapi kan faktanya tidak. Hanya terjemahan, sementara mereka sudah mengakui adanya perubahan terjemahan itu disebabkan oleh karena adanya perubahan bahasa. Nah, sangat boleh jadi bahasa Indonesia pada saat ini itu di tahun 2100, 2200 itu akan mengalami perubahan, sehingga kitabnya yang ada sekarang ya, tanduk banteng itu nanti akan berubah menjadi tanduk tuyul atau tanduk kecoa. Saya kira begitu aja ya sebagai pelajaran untuk hari ini. Salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.